Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andas Muhammad Irianto Walid MA, beserta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Dan kita niatkan juga semoga Allah memberikan kepada kita futuhat ilahiyah wal anwar qudsiyah, diberikan kita ketenangan lahir dan batin, diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan, rumah tangga kita tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan salehah, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Jamaah buka halaman 177. Di tengah-tengah itu ada judul Faslun La tas'al an sifatillahi azza wa jalla. Temanya tentang janganlah Anda bertanya tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ya. Halaman 177. Ketemu tengah-tengah. Faslun la tas'al
an sifatillahi azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fabihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. 177. La tas'al an sifatillahi azza wa jalla. Jangan Anda bertanya ya tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ini temanya. Kitabnya kitab ini ya, Minhajul Qasidin. Kalau Sabtu minggu terakhir kita tentang tasawuf. Haqaiq an tasawuf. Ini Minhajul Qasidin. Sebuah manhaj ya, metode jalan hidup orang yang ingin punya tujuan kepada Allah ya. 177 dapat dah. Janganlah Anda bertanya tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Wa min afatil awami su'aluhum. Ini sigatnya, uslubnya syibhu jumlah. Syibhu jumlahnya dengan jar majrur min. Wa min afatil awami, dan diantara afat ya, celakanya, rusaknya orang-orang awam, su'aluhum ya, pertanyaan mereka an sifatillahi subhanahu wa ta'ala wa kalamihi. Orang awam nanyanya tentang sifat-sifat Allah dan tentang firman-Nya Allah ya. Jadi dikatakan min afatil awam. Kalau orang awam nanya-nanya seperti ini bahaya ya. Bicara tentang sifat-sifat Allah dan firman Allah. I'lam, ketahuilah, anna syaitana yakhilu ilal ami ya. Ketahuilah bahwa syaitan itu yakhilu ilal am, merusak ya, memperdaya orang awam. Annaka bi khawdika fil ilmi, sesungguhnya Anda bi khawdik. Khawdik itu berbicara dengan meluap, artinya membicarakan. Anda berbicara fil ilmi, tentang ilmu, takunu minal ulama, seperti Anda udah bagian para ulama. Orang awam gak ngerti ilmu tapi berani banget berkomentar ya, seakan-akan dia udah ahlinya. Kalau cerita bola mah boleh kali, bola ya. Kira-kira nih ini PSSI dilatih oleh Patrick bagus apa kagak. Tapi kalau tentang ilmu apalagi fatwa, orang awam jangan ya sembarangan bicara ya. Ada orang yang bukan ahlinya dia bicara seakan-akan dia udah merasa bagian daripada ulama wa ahlil fadl dan orang-orang yang punya keutamaan. Nah, setan itu selalu tuh memperdaya, terus ngomong. Nah, ini bisa meresahkan umat nanti. Kata beliau di sebelumnya, orang seperti itu mendingan tidur aja.
Dia tidur, dia diam, itu lebih aman, nggak merusak, nggak meresahkan umat. Tapi kalau dia ngomong, ya karena ilmunya sedikit, jadi bahaya, ya, jadi fitnah. Fala yazalu yuhabbibu ilaihi dzalika. Nah, maka setan itu yazalu, senantiasa habbibu, mendorong, memberikan motivasi, ya, kepada orang awam untuk ngomong terus, ya. Hatta yatakallama bima huwa kufrun, sampai-sampai dia berbicara kepada sesuatu yang masuk dalam kekufuran. Wa huwa la yadri, dan dia kagak merasa atau enggak tahu. Dia ngomong ngikutin hawa nafsunya aja tanpa disaradari dengan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikun nasu ayyas'alu, katanya, ya. Jadi nanti katanya di umatku suatu zaman hampir orang banyak yang bertanya, katanya. Hatta yaqulu, sampai-sampai mereka mengatakan, hadallah khalaqal khalqa faman khalaqallaha, katanya. Inilah Allah, Allah telah menciptakan makhluk. Kalau gitu siapa yang menciptakan? Allah, ya. Fasu'alul awami an ghawamidil ilmi a'dhamul afat. Pertanyaan orang-orang awam tentang seputar ghawamidil ilm, kedalaman ilmu-ilmu yang sulit, yang rumit, ya. Ini a'dhamul afat, merupakan kerusakan yang amat besar. Wa bahthuhum an ma'ani sifati, dan pencarian mereka, kajian mereka tentang makna-makna sifat, mimma yufsiduhum, justru akan merusak mereka, la mimma yuslihuhum, tidak membuat baik mereka. Idzal wajibu alaihim at-taslimu, karena yang wajib atas orang awam udah menerima aja, ya. Misalnya tentang Allah, sifat yang wajib bagi Allah, ya. Ya, katanya Allah misalnya Maha tahu, itu setahunya Allah sampai kemana-mana, gitu. Ya. Kita disuruh beriman kepada Allah, kepada malaikat, sudah orang awam ikut aja, ya. Taslim. Fal aula bil ami al imanu bima warada bihil Qur'anu. Fal aula, yang paling utama, yang paling baik, bil ami, bagi orang awam, al imanu, udah percaya, bima warada bihil Qur'an, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Al-Quran cerita tentang hari akhirat, udah percaya aja orang awam, ya. Tsumma at-taslimu, baru kemudian taslim, ya, berserah diri atau menerima, lima jabihir rasulu, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, min ghairi bahtsin, tanpa perlu dikaji. Ketika Rasulullah turun wahyu, ayatnya
dan ingatkanlah kepada seluruh kerabat-kerabatmu bahwa engkau Muhammad adalah seorang yang nadhirun wa basyir, membawa berita, mengingatkan, ya, dan memberikan berita-berita yang baik-baik. Nabi kumpulin tuh ahli Mekah. Imam bin lagi bicara, tahu-taunya Abu Jahal, bukan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab langsung berkomentar, Muhammad, ente ngumpulin kami untuk ini aja nih, ya. Sampai turunnya ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Orang awam ketika Nabi ngomong dengar aja, terima, gitu ya. Wa istighaluhum bil ibadat. Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau orang awam udah apa yang disampaikan di Al-Qur'an, ya dia beriman, apa yang disampaikan Nabi dia terima. Dua, yang ketiga wastighaluhum bil ibadat. Udah sibuk aja sama ibadah. Ya, salatnya diperbaiki, gitu ya. Fa inna istighalahum bil bahthi an asraril ilmi, karena sesungguhnya kesibukan mereka dengan mengkaji dari rahasia-rahasia ilmu, kabahthi, katanya, saimatid dawabi an asraril malaki. Itu seakan-akan seperti hewan ternak mengkaji tentang rahasia-rahasia kerajaan. Ya, biar yang mengkajinya ulama-ulama, kita dengerin aja dan amalin, begitu ya, yang mudahnya. Taib, kemudian tema baru, Kitabu Dzambil Ghadabi wal Hiqdi wal Hasadi, menerangkan tentang dzam, celaan kemarahan atau jeleknya sifat marah, iri, hasad, dengki, ya. I'lam, ketahuilah, annal ghadaba sya'latun minan nar. Ketahuilah bahwa sifat marah itu, katanya, sya'latun minan nar, itu nyalaan api dari neraka. Di zaman ini ketika marah harus profesional, dan bawaan dikit-dikit marah, kagak bisa membendung hawa emosionalnya, ya. Diingatkan ini oleh mu'allif bahwa marah itu, ketika bapak marah itu seperti apa? Letupan atau nyalaan api neraka. Wa annal insana yanza'u fihi 'indal ghadabi irqan ila syaitanil la'in. Karena sesungguhnya manusia, kata, 'indal ghadab, ketika dia marah, ya, yanza'u fihi irqan, akhirnya urat tuh, irqan itu urat, ya, atau nalurinya itu tertarik ila syaitanil la'in, kepada ajakan syaitan al-la'in, yang terlaknat. Bapak-bapak, ya, kita lihat ya, ketika seorang bapak marah sama anak, kemudian dia mulai aja pakai tangan sekali, itu setan langsung nyulutin tuh, terus, nggak berhenti dia sampai dia puas. Nah, itu maksudnya begitu tuh, ya. Terus saya terdorong ngikutin, ya, hawa nafsu setan. Haitsu qala, di mana
setan pernah berkata begini, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah, Engkau ciptakan aku dari api neraka dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Ini ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis aba wastakbara. Iblis kagak mau sujud, merasa lebih besar, hebat, ya. Fa inna sya'natini as-sukunu wal wiqaru. Nah, ini juga sama, ya. Usul asalnya jumlah ismiyah. Sya'nutini mubtada, as-sukunu khabar. Kemasukan inna sya'natini as-sukunu. Sesungguhnya sifat tanah itu as-sukunu. Tanah itu sukun, apa? Diam, tentram, ya. Wal wiqaru, penuh dengan kewibawaan tuh tanah tuh. Kan orang kalau diam gitu, kita lihatnya kayaknya angker juga ya. Nah, ini digambarkan tanah itu dia sukun dan wiqar. Wiqar itu wibawa. Wa sya'nun nari at-taladha wal isti'alu. Sementara sifat api itu taladha, berkobar-kobar api itu. Lihat api itu, kobar, ya. Wasti'al, menyala dia api itu, ya. Marhaban Pak Heri. Ini jamak dari apa? Pertanian, ya. Pertanian Selatan nih Pak, ya. Ya. Nah, ini kita dalam rangka bagaimana bisa mengendalikan diri. Ya, jangan sampai marah yang berlebihan. Ingat ketika kita marah, setan langsung nyulutin tuh. Terus. Ya. Maka dikatakan sya'nun nari at-taladha wal isti'al. Sifat api itu berkobar-kobar dan menyala. Ya, wal haraka wal ittirab. Penuh dengan gerak api itu kan, lihat, ya. Wal ittirab, kegelisahan. Wa min nata'ijil ghadabi, dan diantara konklusi atau hasil yang disebabkan dari marah, bapak-bapak marah itu adalah al-hiqdu wal hasad. Ada iri, dengki, dendam, ya. Wa mimma yadullu ala dammil ghadab, dan di antara apa yang menunjukkan kepada tercelanya marah itu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara apa yang menunjukkan kepada tercelanya marah adalah nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajulil ladzi qala lahu, kepada seseorang, ya, sahabat yang berkata kepadanya. Jadi ada sahabat datang ke Nabi, ausini ya Rasulullah, tolong nasihatin saya. Qala, kata Nabi, la taghdab, ya. Nabi, jangan Anda marah, jangan Anda cepat emosi. Istri kita baru ngomong dikit aja kita udah marah-marah, nyolot aja, ya. Faraddada alaihi miraran, artinya Nabi itu mengulang-ulang tuh jawabannya, karena sahabat ini nanyanya berulang-ulang, nanya lagi, nasihatin saya, ya. Nabi jawabannya qala la taghdab, jangan Anda marah, ya. Kalau kita lagi sama saudara kita lagi marah, bilang la taghdab, iyyaka ya wal ghadab, jangan marah,
Jauhkan olehmu sifat marah. Ingat kalau lagi marah setan ikut-ikutan tuh, ya. Saya suka melihat tuh ya, ada di YouTube suka ditampilkan di serem banget ya. Gara-gara kasus kecil aja, ya terusik dikit, udah mulai tangannya jalan, habis itu tuh gak berhenti, pengen lagi. Lupa dia juga dia mukul, dia lupa, nggak sadar, ya. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Umar semoga Allah ridha kepadanya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Mada yub'iduni min ghadabillah azza wa jalla. Pertanyaannya, Rasul, apa saja yang menjauhkan saya daripada marahnya Allah? Pemahamannya Rasul, bagaimana nih biar saya tidak mendapatkan marahnya Allah? Ya. Qala, kata Nabi, la taghdab, jangan Anda marah. Ya. Ini cuma ngobrol doang di masjid sama temannya, emosi. Ya. Beda dikit aja emosi. Jangan. Ya. Wa fil muttafiq alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan di dalam hadis muttafaq alaih berarti rawahu Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisur'ati, katanya, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam sur'a dengan bergulat, ya. Jadi dia kuat, dia gulat, dia menang. Bukanlah orang yang kuat itu dia menang bisur'ati dengan bergulat. Innamas syadidul ladzi, ya, sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang yamliku nafsahu, bisa menguasai dirinya, indal ghadab, ketika marah. Ya Bang, kalau sama istri kalau gini, ingat sadar, jangan marahnya berlebihan. Wa an Ikrimata, an harfu jarrin, tapi Ikrimah ini isim alam pada munsharif, majrurnya bil fathah. Wa an Akrimata fi qaulihi ta'ala, dari Ikrimah, ya, tentang firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa sayyidaw wa hasura, ya, seorang pemimpin dan, ya, hasura, orang yang terjaga daripada hawa nafsunya, sayyidaw wa hasura. Qala, beliau berkata, as-sayyid alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sayyid yang namanya pemimpin, ya, tuan, itulah orang yang bisa yamliku, menguasai nafsahu dirinya, indal ghadab, ketika marah, wala yughlibuhu ghadabuhu, dan dia tidak didominasi oleh sifat marahnya. Ya, harus sadar tuh, harus pakai akal sehat, jangan emosi terus. Karena orang yang emosi, akalnya langsung hilang tuh, setengah. Ya.
Rawaina, dan telah kami diriwayatkan kepada kami gitu ya, anna dzal qarnaini laqiya malakan minal malaikah. Diceritakan, diriwayatkan bahwa Dzulqarnain ya pernah bertemu salah seorang malaikat. Faqala, dan beliau berkata, "Allimni ilman azdadu bihi imanan." Tolong ajarkan saya sebuah ilmu, bihi, yang dengan ilmu ini ya bertambah kepada saya imanan wa yaqinan. Tambah iman, tambah yakin kepada Allah. Qala, kata malaikat apa? La taghdab, jangan marah. Anda jangan suka marah ya, dan suka emosi. Fa inna syaitana aqdaru ma yakunu 'ala ibni adama hina yaghdabu. Sesungguhnya setan itu aqdaru, paling mampu dia, ma yakunu 'ala ibna, atas manusia, mampu menguasai manusia, hina yaghdabu, ketika dia marah. Ya, kata setan, terus mulutnya nambah lagi tuh ngata-ngatain, sumpah serapah, terus dia dibantu. Akhirnya tangan dia jalan, nggak puas juga, ambil alat yang berat, nah gitu ya. Makanya kalau lagi emosi berwudu, ya salah satunya tuh. Faraddul ghadabi bil kazmi, katanya. Apa ya raddu itu? Lawanlah sifat marah itu bil kazmi. Apa? Orang yang bisa menahan amarahnya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Kaziminal ghaiz. Ya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Padahal dia mampu marah, padahal tapi dia tahan, capek-capekan aja. Urusan kecil aja sampai keluar kata-kata yang jelek, urat saraf kita naik, jangan. Nanti digambarin bagaimana marah kepada orang besar, marah kepada yang di bawaan kita, itu berpengaruh kepada aliran darah kita itu. Kalau orang marah cepat jantungan tuh. Sama stroke. Oke ya, lanjut. Jadi faraddul ghadab bil kazim. Lawanlah, katakanlah sifat marah itu dengan menahan, ditahan. Wasaknahu, ya. Wasaknuhu bit ta'addudati. Dan saknahu, tenangnya marah itu dengan cara ta'addudah, diredakan. Ya, tensinya kita turunin itu. Jangan terus-terusan aja ajakin, jangan. Kemudian wa iyyaka wal ajalah, dan jauhkanlah olehmu sifat terburu-buru. Apa-apa pengen ajalah. Iyyaka al ajala minas syaitan, ingat. Terburu-buru itu dari setan. Ada perkara nggak dipikirin dulu biar mateng, langsung aja atau ketipu dah, ya. Fa innaka idza ajalta akhta'ta hadzaka. Sesungguhnya Anda, apabila Anda terburu-buru, tergesa-gesa, maka Anda telah salah, ya, dalam keberuntungan Anda, atau bisa kehilangan tuh bagian daripada keberuntungannya. Wa kun sahlan layyinan lil qaribi wal ba'id. Jadilah Anda orang yang sahal, ya, punya kemudahan gitu. Jangan terus saklek banget, kaku banget. Ya, orang yang ramah, ya, baik itu, ya, lembut itu, mudah, kasih kemudahan. Lil qaribi wal ba'id, baik kepada orang yang dekat atau orang yang jauh. Jangan ketika orang dekat, wah dia
baik, orang jauh dia, atau sebaliknya, jangan, harus adil. Contoh ya, teman kita punya kerjaan misalnya, baru diangkat, nah temannya datang, oh udah merasa tinggi aja deh, nggak dihargain, ya. Wala takun jabbaran anidan, janganlah anda menjadi orang yang jabbar. Oh jabbar, sombong. Anidan, keras kepala, gitu ya. Warwaina anna iblisa la'anahullahu bada li Musa alaihi salam. Telah diriwayatkan kepada kami bahwa iblis, Allah telah melaknatnya, itu pernah muncul dia di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Faqala ya Musa, ini dialog Nabi Musa dengan iblis. Musa, kata iblis nih, iyyaka wal hiddah, katanya, jauhkanlah olehmu ya sifat hiddah. Hiddah itu keras kepala, itu streng aja orang ya, emosional. Fa inni al'abu birrajulil hadidi, katanya, sesungguhnya saya akan memainkan tuh kepada orang yang keras kepala, keras hatinya. Kama yal'abu sibyanu bil qurrah, bagaikan, ini analogi, anak kecil memainkan bola tuh. Jadi ketika kita hati kita keras ya, udah setan malah, wah ini makanan gua nih digoreng dah dia gitu. Wa iyyaka wan nisa, yang kedua nih kata setan, kata iblis, jauhkanlah olehmu para wanita. Fa inni lam ansab fakhan. Fakhan itu ini yang terperangkap ya. Sesungguhnya aku tidak ada yang bisa menekan atau kena perangkap itu. Qattun, sama sekali, asbatu, yang lebih mengikat, fi nafsi, dalam diriku, min fakhi ansabahu bi imrah, daripada perangkap perempuan. Maksudnya sesungguhnya godaan yang paling berat tuh godaan wanita. Aku kalau sudah digoda perempuan udah nggak tahan, hati-hati itu. Maka jauhinlah wanita. Kecuali istri kita, ya deketin terus pahala. Megangannya ada berkah, malaikat doain. Tapi sama perempuan lain jauhin. Pemahamannya sih, saya kagak kuat ya dengan perangkap yang satu ini, perangkap godaan wanita. Yang ketiga kata setan, wa iyyaka wasuhha, Nabi Musa, jauhkanlah olehmu sifat kikir. Nah, dalam Islam ada dua, ada bukhul, pelit, ada sahih. Kalau sahih itu lebih daripada bakhil. Kata Nabi, al-bakhil aduwullah, bakhil aja udah musuhnya Allah, apalagi sahih. Kalau bakhil itu ini doang, Pak, saya punya sesuatu, saya nggak pengen punya saya dikasih ke bapak, itu buat dia aja. Tapi kalau sahih lebih dari itu, bukan hanya dia nggak mau ngasih, tapi dia juga pengennya yang kaya dia doang, yang senang dia doang, yang lain mah pada belangsak semua. Sahih ya, penyakit hati ini sahih, lebih daripada bakhil. Kalau di Mekah, orang kita kalau belanja nawar-nawar, kata orang Arab, anti bakhil. Indonesia bakhil, diledekin. Wah, Indonesia mah pelit-pelit, belanja nawar mulu katanya. Candaannya, candaan pedagang sama orang Indonesia. Taib. Wa iyyaka was-suhha, ya, jauhkanlah olehmu Musa sifat bakhil ya.
Fa inni afsadu ala sahihi ad-dunya wal akhirah. Sesungguhnya saya akan merusak atas orang yang sahih, ya, yang kikir tadi. Merusak apa? Dunianya dan akhiratnya. Jadi Nabi ketika kita punya sifat kikir, Nabi. Iblis ketika kita punya sifat kikir tuh seneng banget. Wah, ini makanan gua nih. Ya. Wa kana yuqalu, ya. Pernah juga dikatakan ittaqu al-ghadaba. Takutlah kalian kepada sifat marah. Fa innahu yufsidul imana. Sesungguhnya marah itu bisa merusak keimanan. Kama yufsidu sabra al-asala. Sebagaimana sabar merusak manisnya madu. Wal ghadabu aduwul akli. Ini marah itu musuhnya akal. Makanya saya kalau ngajar tuh sekarang ada santri yang melanggar peraturan ini sebetulnya ditegur tuh ya. Tapi kalau lagi ngajar tuh kurang nyaman, membawa pengaruh kita menyampaikan materi gitu. Nanti aja ada ditunggu, sabar kalau udah selesai itu kata lain. Kayak apa? Marah membuat akal kita hilang, ya, jadi bego jadinya, emosi. Gitu ya. Wa haqiqatul ghadabi, dan hakikat marah itu, ya, gambaran marah itu ghulyanu dambil qalbi li talabil intiqam, tuh mendidihnya darah hati. Ya, darah di hati kita mendidih itu. Li talabil intiqam, menuntut untuk apa? Balas dendam. Awas nanti. Balas dendam. Setan itu. Famata ghadabal insanu tharat. Ini tharat. Asalnya tharo ditamin tak ta'nis. Karena failnya narun, ya, muannas majazi. Ketika manusia marah, maka narul ghadabi, api kemarahan itu tharat, menyala. Thawranan, ya, yugli bihi damul qalb, mendidih dia tuh. Dengan marah itu damul qalb, darah hatinya, mendidih dia. Wa yantasiru fil uruqi, dan menyebar ke seluruh pembuluh-pembuluh darah uruk. Ya. Makanya orang jadi cepat darah tinggi ya. Wa yartafi'u ila a'lal badan. Lalu naik ya darah yang tadi itu kemana? Ke anggota tubuh badan yang paling tinggi, ke kepala. Wah, puyeng dah tuh kepalanya, pening dah, darahnya ngumpul di sini. Udah emosi udah tinggi dah, biasa-biasa stroke dah langsung. Kama yartafiul ma'u alladhi yughli fil qidri, ya, sebagaimana naiknya air yang mendidih di apa tuh, di panci, ya, kayak di berebus air, mendidih, naik dia kan. Walidzalika yahmurul wajhu wal 'ainu wal basarah. Oleh karena itu wajahnya, matanya, kulitnya menjadi merah. Ini gambaran kan tadi apa? Marah itu syu'latun, menyalanya api neraka, neraka. Orang marah jadinya kelihatan marah, sangar gitu. Sampai matanya, mukanya, kulitnya, ya, ekspresinya jadi kebawakan. Wa kullu dzalika, katanya, dan semua itu, artinya marah itu yahki, ya, asal yahki menceritakan, di sini maksudnya mencerminkan launama wara'ahu, warna di balik kemarahannya, min hamratid dammi, dari merahnya darah, ya.
Kama tahki az-zujajatu, sebagaimana kaca itu juga memantulkan launa ma fiha warna yang ada di dalamnya. Wa innama yanbasitu dammu idza ghadiba ala man dunahu, dan sesungguhnya darah itu akan mengalir. Inbasat itu, ini kita sedikit pindah ke asma, ya, nama-nama Allah. Ya Basit ada ya Qabid. Kalau ya Basit hatinya tuh seneng aja. Kalau ya Qabid hatinya udah kayak misalnya istri kita nih ngambek, tuh Qabid namanya. Neng, pagi-pagi masak apa Neng? Masak sayur asem, kata suaminya. Masa pagi-pagi yang sayur asem? Begitu itu langsung hatinya langsung ya, ngambek, Qabid. Masak apa Neng? Masak sayur asem Bang. Wah, itu kesukaan abang tuh, senang deh. Basit, ya, ya Qabid, ya Basit. Nah, itu salah satu Allah gitu tuh. Allah kadang-kadang lihat kita mau dibuat nangis, terketawa, senang, terbenci, itu Qabid, Basit, Qabid, Basit. Nah, darah katanya dia akan inbasat, akan mengalir dengan enak, nyaman gitu, ya, kagak ada apa bau marah. Idza ghadiba, apabila marahnya ala mandunahu, kepada orang yang di bawahnya. Kayak bos dah marah sama anak buahnya, lah enak banget ya mah. Kagak jadi udaranya naik ke atas kan, anak buahnya tenang aja. Wastash'ara al-qudra alaihi, dan dia merasa mampu untuk membalasnya, maka darahnya nggak terlalu naik, nanti aja. Kita marah sama pembantu kita kan sana itu. Fa in kana al-ghadabu sudira mimman fawqahu, tapi katanya jika marahnya itu datangnya dari orang yang di atas kita, wa kana ma'hu ya'sun min intiqam, dan bersamanya dia putus asa, ya, dari apa? Dari intiqam, dari balas dendam. Tawallada minhu al-inkibadud dammi, ya, maka terlahirlah darinya inkibat, darahnya itu inkibat, ya, min zahiril jildi, dari permukaan kulitnya, ila jawfil qalbi, sampai ke apa? Rongga hatinya. Fasara huznan, jadilah dia ke bawah, sedih banget dia. Dia pengen marah ngebalas kagak bisa, yang marahnya lebih tinggi dari dia. Aduh, cuma sedih doang. Akhirnya dia apa? Nyalain diri sendiri. Aduh, kalau setara gua lawan lu gitu. Bisa sedih doang dia. Tadi Pak yang di atas itu bahwa marah membuat orang tuh gelap. Saya ingat Ummu Jamil itu, istrinya Abu Lahab, ketika turun tabbat yada Abi Lahab wa tab sampai ammalatal hatab, digambarkan bahwa sampai isinya membawa kayu bakar kan. Itu laqab kepada Ummu Jamilah, wanita yang sangat yang sangat galak, bengis, jahat sama Nabi. Kalau orang lain marah sama Nabi ngajak orang, kalau Ummu Jamilah kagak, dia sendiri yang nyelonong gitu. Mana Muhammad, mana Muhammad? Wah, teplok batu mulutnya dia gitu. Ada dikisahkan ketika turun ayat itu, Nabi lagi berada di depan Ka'bah bersama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ini Ummu Jamilah bawa batu masuk Masjidil Haram. Mana Muhammad, mana Muhammad? Sendirian dia mah. Saya kalau ngelihat cerita ini ingat, berarti ada ibu-ibu kalau gimana kayak gitu tuh. Ada lagi ibu-ibu kalau gimana kayak Hindun, mutilasi. Nah, ini orang pertama kali mutilasi Hindun tuh. Ya. Kemarin di surat kabar Burma
ditulis oleh Saudi Arabia, ada tuh perempuan udah mau nikah gagal, nggak jadi nikah. Ini dia sakit hati ya, kata dia, bang kalau nggak jadi nikah nggak apa-apa dah, abang main dulu ke rumah. Datang ya, pertama disambut baik, ada apa, tahu dibunuh. Habis dibunuh nih orang kalau sakit hati nggak puas tadi itu ya, dipotong-potong, dibikinin apa, kapsah, kita inilah semur gitu ya, masih kebuli. Kemudian yang lainnya di blender semua, di blender Pak, blender, dibikin itu, dibagi ke tetangga-tetangganya tuh. Nah, bapak-bapak aja macam-macam sama bininya di blender ntar. Pak, blender. Allah. Atau marah kalau udah itu terus disulut terus oleh iblis ya. Ini Ummu Jamilah, dia bawa batu, dia pas berdiri di depan Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, itu tadi tuh hilang tuh fokusnya, Allah tutupin, kagak kelihatan Rasulullah, yang kelihatan hanya Sayyidina Abu Bakar. Dari satu sisi juga ini merupakan himayatullah, pemeliharaan Allah kepada Rasul. Kata Ummu Jamilah, Abu Bakar, mana kawanmu itu? Kalau saya dapetin saya tim gaplok mulutnya dengan batu ini. Begitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya nggak lihat. Habis itu dia langsung nyelonong aja. Kata, kemudian ngomong, Rasul, lah itu dia nggak ngelihat Rasul itu. Iya, pemandangan matanya Allah tutup gitu. Ya. Lagi ya. Jadi orang marah, akal sehatnya turun ya. Tempat lupa juga tuh marah. Tenang lu, tenang gitu. Kita ngeliat orang tua kita lagi marah-marah, apa pengen ngomong, lupa dia. Karena darahnya udah naik ke kepala. Udah nutupin tuh. Baik. Mana tadi? Fa in kana al-ghadabu sudira mimman faqahu. Seandainya ya kemarahannya itu datang dari orang yang berada di atasnya, wa kana mahu ya'sun min intiqam, dan dia putus asa untuk melakukan balas dendam, tawallada minhul inqibadu, ya akan muncullah darinya inkibat, ya darahnya itu hanya malah meredup gitu, min zahiril jil, dari permukaan kulit, ila jawfil qalbi, sampai ke rongga hatinya. Hatinya marahnya dia cuman apa, dia tahan dong, dia nggak bisa lawan lah, yang marahnya bosnya dia. Bawah atasannya misalnya, fasara huznan, hanya bisa sedih aja dia. Walidzalik, kata yasbiru launu, oleh karena itu wajahnya menjadi pucat dah. Fa in kana al-ghadabu min nazirin yashukku fihi. Berikutnya yang ketiga, jika marahnya itu datang dari orang yang sejajar sama kita, artinya kita bisa ngebalas itu. Ya. Dia ngatain kita ngatain lagi ya. Taraddada damu itu bainal inqibat wal inbisat. Darahnya itu akan bergejolak antara menyusut dan meluap. Ya, kalau tadi ngadepin yang di atasnya akan menyusut itu marahnya. Tapi kalau yang bawahan kita meluap. Gitu. Kalau sesama, antara bainal inqibadi wan bisat ya. Engkong nih, engkong waktu hajian umroh kemarin sama kita tuh, sama Pak RT tuh. Ya. Kalau engkau lagi datang nyesaknya cepet tuh ya. Mana maman gitu. Nyari maman. Ya.
Ada kong samanya tenang dah tuh. Jadi ketika kita marah langsung setan kasih sudutan tuh. Ya. Maka orang marah cepat-cepat berwudu, cepat istighfar gitu ya. Kemudian fayahmaru wa yasfu. Maka wajahnya jadi memerah dan pucat, wa yadribu. Udah mulai dia kelihatan kacau dah tuh. Fal intiqamu huwa qutun li quwwatil ghadab. Maka balas dendam itu adalah kekuatan, adalah makanan li quwwatil ghadab, untuk kekuatan marahnya. Wan nasu fi quwwatil ghadabi ala darajatil thalas. Manusia dalam kekuatan marahnya ini ada 3 macam. Ifratun, ada orang marahnya ifrat, berlebihan. Wa tafritun, marahnya dia kurang gitu marah. Wa i'tidalun, seimbang, marahnya dia seimbang, profesional ya. Fala yuhmadu al-ifradu fiha. Tuh. Tidak ada pujian, tidaklah terpuji orang yang marahnya berlebihan. Li'annahu yakhrujul aqlu wad-dinu an siyasatihima. Karena akal dan agamanya itu hilang, jadi enggak terkendalikan dia. Kalau marahnya udah kelebihan, akal sama agamanya jadi enggak terkendali lagi deh tuh. Artinya yang dia paham agama ya hilang semua. Harus bersifat sopan, baik ya. Gara-gara marahnya udah kelebihan, hilang semua aja itu. Akalnya juga jadi rendah. Fala yabqal lil insani ma dzalika nadharun wala fikrun wala ikhtiyarun. Kalau udah marahnya berlebihan katanya, maka tidak ada lagi yang tersisa bersama kemarahannya nazar. Udah enggak bisa lagi melihat dengan baik. Ya. Udah sholat dia. Wala fikr, enggak lagi bisa berpikir dengan jernih. Wala ikhtiyar, enggak bisa lagi memilih dengan baik ya. Makanya udah Anda ngomongnya nanti aja ya, kalau lagi tenang baru ngobrol lagi gitu. Kan kalau marah ngomongnya seadanya dah ya. Kalau suami istri udah lupa, udah gue cerai lu gitu ya. Wa tafritu fi hadhil quwwa aidan madhmumun. Yang kedua, marahnya yang kurangan ya. Enggak terlalu emosi banget, enggak berkobar-kobar. Fi hadhil quwwah, dalam kekuatan ini aidan juga mazmumun, tercela. Ya, li'annahu yabqa la hamiyatan lahu wala ghirah. Karena sesungguhnya ya ada ya atau tersisa la hamiyatan, tidak ada ininya, penjagaannya baginya. Wala ghirah, dan tidak ada ghirah itu tekanannya, cemburunya. Wa man faqidal ghadaba bil kulliyah. Barang siapa yang kehilangan marah bil kulliyah, keseluruhannya, ajaza an riyadati nafsihi, maka dia lemah, tidak mampu dari melatih dirinya ya, menjaga emosionalnya susah. Idzar riyadatu innama tatimu bitasallutil ghadabi ala syahwat. Karena melatih diri ya, sesungguhnya sempurnanya ya kita bisa melatih emosional kita dengan bitasalut, kita bisa menguasai emosional ala syahwa, atas syahwatnya. Fayaghdabu ala nafsihi indal mail ila syahawatil khissisah katanya. Maka dia akan marah kepada dirinya ketika condong kepada keinginan-keinginan yang jelek. Fa faqdul ghadabi madhmumun ya, maka kehilangan marah itu tercela. Fayambagi ayat laba al wasta bainal tariqaini, maka sepatutnya
kita mencari tengah-tengah daripada dua yang tadi. Ya, harus kita seimbang. Jangan marah banget, jangan juga nggak punya marah. Anak perawannya dibawa orang lain, diam aja, anteng aja lah. Jangan. Anaknya kagak belajar dia diam aja. Nah, jangan. Omelin, tegur. Ya, harus wasat. Udah jam berapa tuh? Oh, jam 6 ya? Udah ya? Kelamaan. Ada dikit lagi tuh. Udah. Semoga bermanfaat. Pesan saya mulai hari ini jangan marah-marah yang kagak pukul lagu, yang kagak ada sebabnya marah-marah aja. Lah dia marahnya sama temennya, sampai rumah isinya dimarah-marahin. Anaknya pulang sekolah, lu lagi lu. Padahal berantemnya ada masalah di kantor, orang rumah ke bawa-bawa. Ya, jangan sampai ya. Semoga Allah pelihara kita dari gangguan jin, setan, dan Allah jaga kita untuk selalu terpelihara dari marah yang kagak karuan, selalu dibimbing agar jadi orang yang bijak dalam berbuat, dalam berkata, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Al-hadi niyya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa muntafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa muntafi'an walhiqna bis salihin walhiqna bis salihin. Allahumma rzuqna fahmal muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.